membahasnya sudah bergabung secara daring Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Pak Heru Purnomo. Selamat pagi Pak Heru. Selamat pagi Mbak Stefani. Ya, kemudian juga ada pengamat pendidikan Pak Andreas Tambah. Selamat pagi Pak Andreas. Selamat pagi. Sehat ya Bapak-Bapak? Amin. Saya mau ke Pak Andreas dulu. Pak Andreas, kita tahu penggantian ujian nasional ini perdebatan yang panjang sekali ya, dan akhirnya Mendikbud memutuskan untuk mengganti ujian nasional ini menjadi asesmen nasional dengan tujuannya adalah mengubah paradigma evaluasi pendidikan. Anda melihat ini langkah yang tepat, Pak Andreas? Sebelum itu saya sampaikan gini, Mbak, bahwa mutu pendidikan Indonesia pada tahun 2016 indeks IPS kita itu 133 dari 183 negara. Dan tahun 2019 kita naik posisinya menjadi 111 dari 183 negara. Tetapi kita masih posisi 6 di tingkat ASEAN, yaitu di bawah Filipina. Dan kalau berdasarkan standar pendidikan nasional pada tahun 2014 hanya 16% sekolah yang memenuhi persyaratan standar nasional. Sedangkan tahun 2017 baru 70% sekolah yang mampu memberikan pelayanan minimum. Nah, ini mungkin salah satu alasan dari Kemendikbud untuk merubah, untuk berusaha meningkatkan mutu pendidikan kita. Nah, dengan bertanya tersebut tentunya bahwa perubahan ini perlu dipahami betul oleh masyarakat. Jangan sampai salah menafsirkan bahwa yang pertama, ujian nasional itu tujuannya atau sasarannya adalah individu peserta didik. Instrumennya hanya satu, yaitu di ranah kognitif, yaitu berupa soal ujian nasional. Dan tujuannya adalah mengukur kompetensi dari daya serap selama peserta didik belajar di satuan pendidikan. Sementara pada asesmen nasional, tujuannya adalah memetakan sekolah, memetakan daerah, dan yang di sasarannya, ya sasaran untuk ujian ini atau asesmen ini adalah mulai dari kepala sekolah, guru, peserta didik, dan warga sekolah. Lalu instrumennya itu ada 3, yaitu AKM, lalu survei karakter, dan survei lingkungan pendidikan atau pembelajaran. Nah, jadi menurut Anda dengan mutu pendidikan kita yang walaupun sudah naik tapi ternyata masih cukup rendah ya karena masih di bawah Filipina, Anda merasa ini langkah yang tepat dengan mengubah ujian nasional ini menjadi asesmen nasional yang dilakukan nanti mulai tahun 2021? Saya belum bisa menilai ini adalah tepat atau tidak karena kebijakan turunannya, kebijakan setelah ini apa? Ini kita belum jelas. Jadi setelah asesmen ini kita sudah tahu pemetaan tentang sekolah, kekuatan sekolah, kelemahan sekolah, tindakan lanjutnya apa. Ini harus diungkapkan oleh Kemendikbud dan harus disampaikan kepada masyarakat pendidikan sehingga tidak menimbulkan salah penafsiran. Khususnya untuk saat ini. Banyak orang tua yang bingung. Anak saya kelas 6, lalu ujiannya apa? Betul. Anak saya kelas 9, ujiannya apa? Lalu untuk masuk ke jenjang yang lebih tinggi, apa yang harus dilakukan? Ini pun menimbulkan suatu permasalahan tersendiri, masih ngambang di dalam masyarakat, sehingga masyarakat perlu diedukasi, perlu dijelaskan jelas-jelasnya oleh pemerintah. Dengan masih banyaknya kebingungan ini juga kami sebenarnya sudah mengundang pihak dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, namun sayang sekali belum ada satupun pihak dari Kemendikbud yang bersedia untuk hadir. Sayang sekali. Tapi tidak apa-apa, saya mau ke Pak Heru. Pak Heru, kalau Anda melihatnya sendiri, paling tidak dari informasi yang sudah ada, paling tidak di laman resmi dari Kemendikbud sendiri, Anda melihat kebijakan ini seperti apa, Pak Heru? Pertama, kami FSGI mengapresiasi kepada Kemendikbud adanya upaya atau ikhtiar untuk perbaikan kualitas pendidikan nasional. Tetapi dengan melihat adanya asesmen nasional, kalau dilihat dari kata AN, yang semula UN, itu perubahannya cuma U dan A. Beda huruf begitu ya, Pak? Itu kan, gimana? Seperti beda huruf saja begitu? Betul. Nasionalnya tetap. Karena objeknya di situ itu kan untuk sekolah
untuk madrasah, kemudian untuk sekolah persetaraan atau baik madrasah dari ibtidaiyah sampai MAN, kemudian dari SD sampai SMA, SMK dan seterusnya. Nah, dengan melihat seperti itu, seperti yang disampaikan tadi, kami bisa melihat, FSDI bisa melihat begini. Kalau AKM, tentunya sasarannya adalah siswa. Kalau survei karakter juga siswa. Survei yang ketiga, survei pendukung pembelajaran, kemungkinan adalah satuan pendidikan. Jadi dengan kondisi seperti itu, maka secara keseluruhan bahwa sekolah akan dievaluasi. Selanjutnya, bahwa evaluasi apa yang dilakukan dalam asesmen nasional yang dilakukan oleh Kemendikbud ini nanti adalah sebagai sumber informasi yang akan diberikan kepada Dinas Pendidikan di seluruh Indonesia. Selanjutnya disampaikan juga kepada setiap satuan pendidikan. Agar dengan melihat profil seperti itu, kekuatannya di mana, kelemahannya di mana, itu nanti akan bisa menjadi upaya untuk peningkatan kualitas pendidikan, baik yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan, baik di kabupaten, kota, provinsi, maupun tingkat satuan pendidikan. Nah, kalau melihat seperti itu, seperti Bapak sampaikan tadi, bahwa ini sebenarnya dengan pemetaan seperti ini, yang dibutuhkan adalah tindak lanjutnya. Jadi bukan asesmennya itu kan hanya merupakan satu pemotretan untuk melihat kondisi, apa yang perlu dibenahi. Padahal selama ini UN pun dipergunakan sebagai untuk potret, untuk pemetaan, untuk pembinaan baik Dinas Pendidikan maupun satuan pendidikan. Tetapi itu sudah cukup lama, mana progresnya? Progres tentang kenaikan kualitas pendidikan itu mana? Nah, tapi dikatakan Pak Heru, perbedaannya adalah kalau ujian nasional yang dipotret hanya individu siswa didiknya saja. Kalau ini ingin dari asesmen ini yang dipotret adalah secara keseluruhan satu sekolah atau di wilayah tertentu. Ya, kalau melihat itu seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri tadi, bahwa ini kan seluruh sekolah, kemudian madrasah, kemudian sekolah penyederhanaan, artinya kan semuanya itu dipotret. Tetapi yang dipotretnya ini kelas berapa kan belum jelas. Apakah kelas 9 di SMP, apakah kelas 12 di SMA SMK, atau kelas 6 di SD, kemudian MTS, MAN, ibtidaiyah dan seterusnya. Nah, ini belum ada kejelasan. Nah, kembali kepada tadi, ketika dipotret siswanya secara individu, baik dengan AKM maupun dengan survei karakternya, selanjutnya sekolah dengan adanya lingkungan pendidikan tersebut, ini kan akan menjadi penggambaran utuh. Dan profil ini nanti akan dipergunakan sebagai pembinaan dinas terhadap satuan pendidikan melakukan upaya. Nah, ini kan tidak jauh beda apa yang dilakukan oleh LPMP. LPMP itu merupakan tugas pelaksanaan dari Kemendikbud yang juga memotret mengenai 8 standar pendidikan, baik mengenai siswanya, sarananya, kemudian faktor pendukung dan lain sebagainya, semuanya dipotret. Tetapi begitu LPMP memotret seperti itu, kemudian Dinas Pendidikan melakukan upaya untuk pembinaan peningkatan mutu. Nah, tidak jauh berbeda dengan apa yang dilakukan saat pelaksanaan UN untuk peningkatan mutu. Nah, ini pun nanti juga sama untuk peningkatan mutu. Nah, kalau sudah seperti itu, apa bedanya peningkatan mutu yang dilakukan oleh dalam tanda kutip asesmen nasional dengan LPMP rapot mutu setiap sekolah. Nah, kalau seandainya ini menjadi tumpang tindih, nah artinya kan percuma saja anggaran itu. Lebih baik satu, untuk peningkatan mutu pendidikan secara nasional yang selama ini dilakukan oleh Kemendikbud diupayakan semaksimal mungkin. Bagaimana upayanya? Nah, jangan sampai ini nanti menghabiskan anggaran seperti yang Bapak tadi sampaikan. Jadi permasalahan adalah tindak lanjutnya. Berarti yang memegang peranan penting adalah Dinas Pendidikan di masing-masing wilayah. Anda melihat, Pak Andreas, dari amatan Anda sendiri, bagaimana kesiapan Disdik kita sendiri di seluruh Indonesia? Untuk pelaksanaan AN ini, kalau menurut saya berdasarkan informasi yang terhimpun dari diskusi dengan rekan-rekan kepala sekolah,
informasi tentang AN itu sendiri masih belum begitu jelas. Juga bagi pelaksana sampai hari ini pun kita belum lihat program-program apa yang harus dijelaskan kepada kepala sekolah, kepada guru dan kepada masyarakat. Ini belum jelas. Harusnya AN ini dimulai dari sebuah pilot project. Dari pilot project itu kita tahu, kita mendapatkan informasi-informasi yang jelas, kendala-kendala di lapangan dan sebagainya. Nah ini tanpa pilot project, tanpa program yang terstruktur ini yang disosialisasikan lalu tiba-tiba akan melaksanakan. Ini menimbulkan polemik yang sangat luas, menguras energi bagi masyarakat kita. Belum orang tua yang belum sampai saat ini belum paham AN itu mau seperti apa. Nah ini yang harus dijelaskan. Jadi kalau melihat situasi seperti ini, saya menyimpulkan bahwa belum ada kesiapan dari tingkat atas sampai ke tingkat bawah. Berarti menurut Anda ini terburu-buru untuk bisa pelaksanaan langsung 2021 nanti, yang tinggal beberapa bulan lagi? Itu betul. Itu sangat terburu-buru. Karena UN sendiri yang sudah terbiasa dilakukan, itu sering terjadi masalah-masalah yang muncul. Nah apalagi ini. Ini sasarannya bukan hanya peserta didik, lingkungan sekolah, juga kepala sekolah dan guru. Artinya ini adalah sangat luas, cakupannya sangat luas. Di sini di AN ini yang dibutuhkan adalah sebuah kejujuran dari pihak-pihak yang akan di assessment, misalkan siswa, gurunya, kepala sekolah, dan warga sekolah. Ini dibutuhkan sebuah kejujuran. Nah, kejujuran yang seperti apa yang akan tampil? Ini juga harus dipahami betul. Sebab kalau saat nanti survei karakter, survei lingkungan, lalu disampaikan dengan ketidakjujuran, ini sangat berbahaya. Hasilnya ini sangat membahayakan. Kita mendapatkan informasi yang tidak baik. Apa persiapan-persiapan harus dilakukan sebenarnya oleh Kemendikbud? Apakah juga butuh nanti kurikulum yang baru dengan menyesuaikan dengan adanya asesmen nasional ini? Kita akan bahas nanti usai jeda, tetap di Sapa Indonesia akhir pekan. Kami akan segera